Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dan kita akan membahas tadi sosok anak pelaku MK yang kemudian ini ternyata memiliki catatan prestasi hitam di atas putihnya juga luar biasa, Pak, gitu prestasinya. Tapi kemudian ada juga sejumlah catatan anak pelaku ini sempat berpindah sekolah dan kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa, ini ada 18 kasus perundungan di sekolah yang terjadi. Di setiap tingkat ini juga ada dari SD kemudian sampai SMA, kami hadirkan kembali ini sejumlah catatan dari anak pelaku. Nah, Pak Jasrah, ini kalau kita lihat anaknya berprestasi, Pak. Tapi ini nampaknya bukan juga serta-merta menjadi jaminan bahwa tingkah laku seorang anak di sekolah juga tetap baik. Buktinya perundungan ini tetap terjadi. Bagaimana Pak Jasrah? Ya, tentu pertama anak-anak kita ini kan mengalami tumbuh kembang ya. Dan kita sering sampaikan kepada sekolah ketika ada anak yang mendaftar di satu sekolah itu dipastikan dan harus mengetahui riwayat pengasuhannya, termasuk juga riwayat pendidikannya masa lalu gitu ya. Data ini penting agar kita ada mapping gitu ya, apakah anak yang berinteraksi dengan kita di sekolah ini memang betul-betul anak yang katakanlah tidak ada masalah dengan dirinya gitu ya, kemudian masa lalu tidak mengalami kekerasan dan seterusnya, dan termasuk juga melihat dukungan lingkungan ya, terutama keluarga dan lingkungan masyarakat. Dan apa yang kita lihat di kasus Cilacap ini kan memang agak kontradiktif apa yang kita lihat gitu ya. Tapi kalau kita dari awal sudah mengetahui situasi anak di mana berpindah-pindah sekolahnya, kemudian sekolah sebelumnya ada masalah gitu ini menjadi catatan tersendiri. Maka menjadi catatan sendiri dan bisa ditangani secara cepat gitu ya. Problemnya adalah mungkin sekolah sudah tahu tapi tidak diselesaikan, maka akan menjadi bom waktu gitu ya. Nah, saya kira ini menjadi penting bagi sekolah memastikan setiap warga belajarnya ya atau stakeholder yang terlibat memang betul-betul mengurai ya problem-problem yang ada. Gitu. Oke, baik. Kita juga coba akan lihat, Pak, kami sudah coba untuk merangkum data-data ataupun kasus perundungan yang sempat terjadi di Indonesia pada 5 Agustus 2023. Ada aksi bullying seorang pelajar di Asahan, Sumatera Utara, di mana korban ini ditendang dari belakang, dikeroyok 5 temannya, dan perundungan ini melibatkan teman satu kelas korban di MTS Al-Masyum, Kisaran, Asahan. Justru ini terjadi juga di lembaga pendidikan berbasis agama ya, Pak ya. Baik, selanjutnya kami juga akan hadirkan untuk Anda pemirsa informasi berikutnya masih masuk dalam deretan kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia. 23 September 2023, siswa SMP di Balikpapan, Kalimantan Timur, AA, 13 tahun, korban bullying oleh sejumlah anak di masjid. Pelaku ini melakukan penganiayaan karena korban diduga mengirim direct message di Instagram ke pacar salah satu pelaku. Dan ini kasusnya kita lihat berakhir damai ya Pak Jasrah ya, kalau tidak salah ini dari yang terjadi. Nah, kemudian pemirsa kami hadirkan berikutnya untuk Anda masih soal kasus perundungan yang terjadi. Ini 25 September 2023, perundungan dan penganiayaan oleh sekelompok siswa SMP 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah yang baru saja kita diskusikan bersama menampilkan pelaku dan juga korban berseragam putih biru. Terekam dengan jelas di video yang beredar bagaimana aksi perundungan yang kemudian dilakukan oleh anak pelaku kepada anak korban dan kemudian viral di media sosial. Dan berikutnya pada 26 September, satu hari berikutnya 2023, aksi seorang pelajar SMP di Cimanggu 2 Cilacap melakukan perundungan dan penganiayaan terhadap siswa lain dengan cara dipukul serta ditendang hingga tersungkur. 2 pelaku sudah diamankan oleh polisi. Dan berikutnya pula ada di tanggal 2 Oktober 2023, dugaan perundungan dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh siswi SMP 9 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan terhadap rekannya, seorang anak perempuan dalam posisi terjatuh dan dijepit menggunakan kaki serta dipukuli oleh anak perempuan lain. Baik, Pak Jasrah, itu tadi deretan kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan kita di Indonesia miris. Ada yang kemudian ditetapkan, diamankan oleh pihak kepolisian, ada juga yang berakhir damai. Dilakukan di lingkungan pendidikan berbasis agama, ada pula di sekolah menengah pertama,
Ini bagaimana kemudian KPAI memaknai adanya peristiwa-peristiwa ini, Pak? Kalau tadi anak kemudian menghabiskan waktu seberapa banyak di lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan lainnya, siapa yang kemudian harus turut bertanggung jawab? Ya, Mbak Ken. Jadi kalau kita lihat waktu anak itu selama 24 jam itu ya katakanlah 7 jam berada di sekolah, 7 jam berada di rumah dan 7 jam berada lingkungan. Nah, 3 waktu anak ini bagaimana bisa saling mendukung gitu ya. Sehingga informasi-informasi atau mungkin yang tadi di keluarga mungkin anak tidak mengalami apresiasi gitu ya. Kita berharap ketika keluarga gagal maka ada lingkungan pendidikan yang bisa menyelesaikan itu. Dan begitu juga ketika sekolah gagal maka ada lingkungan yang bisa membantu anak ini untuk menemukan tumbuh kembangnya gitu ya. Tapi kalau ketiga-tiganya ini gagal, tidak ada apresiasi, tidak ada tempat di mana anak harus curhat dan seterusnya, maka akan direbut oleh lingkungan lain yang tidak bertanggung jawab. Dia akan membentuk geng, dia akan menemukan jalannya sendiri gitu ya. Yang saya kira ini data-data yang disampaikan oleh tadi yaitu itu kan data-data yang terlaporkan ya. Datanya sangat besar sekali gitu ya. Dan oleh sebab itu kita harus melakukan secara masif upaya-upaya pencegahan. Misalnya ada Permendikbud 46 tahun 2023. Di situ sangat detail sekali jenis-jenis kekerasan gitu ya. Dan sekolah harus mendiskusikan dan harus ada tim pencegahan dan penanganan. Dan kita berharap data yang besar ini bisa ditekan gitu ya. Tapi tetap komponen sistem atau tripusat pendidikan ini harus dibangun secara paralel gitu ya. Dan tentu tidak mudah gitu. Misalnya bicara soal keluarga, di mana data KPAI menunjukkan dari 13.000 orang tua yang kita tanya di tahun 2020 bagaimana cara mengasuh anak secara baik, hanya 40% terpapar bagaimana cara mengasuh, kemudian mereka mendapatkan informasi-informasi itu gitu ya. Sisanya hampir 60% tidak terpapar dan tidak pernah membaca bagaimana mengasuh anak di era pandemi atau pasca pandemi. Saya kira ini kan persoalan-persoalan hulu yang juga kita harus selesaikan. Agar turbulensi yang terjadi di satuan pendidikan ini kita tidak terkaget-kaget dan tidak seperti pemadam kebakaran. Gitu. Betul. Nah, kita akan coba lihat juga Pak Jasra dan juga pemirsa, ini kami hadirkan informasi mengenai ancaman hukuman kemudian yang bisa dikenakan kepada pelaku perundungan di Cilacap. Terakhir kasusnya pasal 80. Kemudian ada pasal 170 tentang kekerasan bersama-sama dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ini adalah pasal-pasal ataupun ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku perundungan di Cilacap. Nah, Pak Jasra, selesaikah dengan kemudian memberikan pasal-pasal tersebut kepada anak pelaku, kemudian kita bisa menutup mata, atau justru apalagi yang harus kita benar-benar perhatikan sehingga kasus perundungan tidak menjadi suatu kasus yang tidak pernah ada penyelesaiannya? Ya, jadi ketika anak menjadi pelaku maupun korban gitu ya, tentu tantangan berikutnya negara adalah bagaimana merehabilitasi. Dan catatan KPAI 2018 dari 23 lembaga rehab yang kita datangi, baik milik pemerintah maupun swasta, hampir 60% rehab kita itu tidak tuntas. Dan ini tentu menjadi bom waktu gitu. Ketika anak katakanlah setelah selesai rehab gitu ya, ternyata dia tidak selesai, maka dia akan melakukan perilaku-perilaku yang sama gitu ya. Dan oleh sebab itu kita berharap tentu apalagi dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan seterusnya, ini memang betul-betul bagaimana memastikan setiap anak korban, pelaku dan saksi itu memang mendapatkan rehabilitasi yang setinggi-tingginya, sehingga setiap anak mendapatkan haknya, setiap anak terlindungi. Dan tentu kalau kita lihat usia anak, tentu negara bertanggung jawab sampai usia 18 tahun gitu. Baik. Menjadi PR dan tantangan untuk kita semua, tentunya rehabilitasi yang tuntas sehingga juga bisa menuntaskan kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia khususnya. Terima kasih Pak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.